Shalom, Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Kita yakin dan percaya bahwa pemeliharaan dan kasih Tuhan akan terus melingkupi kehidupan kita. Hari ini kembali kita datang menghadap Tuhan. Kita membawa seluruh kehidupan kita. Kita menyatakan pujian hormat kita bagi Tuhan. Mari, saya ajak kita semuanya untuk berdoa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan demi kebaikan yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami membawa kehidupan kami, menyatakan pujian kami, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang hadir dalam kehidupan kami, baik kehidupan pribadi kami, di tengah keluarga kami, bahkan dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Melewati pujian yang akan kita naikkan bagi Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar di tempat ini selain kuasa Tuhan. Engkau adalah Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami, menolong kami. Kini kita serahkan hati kita, kehidupan kita pada Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Yesus Kristus, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah dan yang kami muliakan. Kuasa-Mu luar biasa dan nyata dalam kehidupan kami. Engkau baik dan teramat baik ya Tuhan. Hari-hari hidup kami mampu melewatinya karena kasih dan karena pertolongan Tuhan. Bahkan hari ini ya Tuhan, sebelum memulai berbagai macam aktivitas kami sepanjang hari ini, kami membawa hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan ya Tuhan, berkatilah kami yang sebentar lagi akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang memampukan kami. Biarlah kuasa Tuhan yang memberkati kami, sehingga firman Tuhan ini tidak hanya kami dengar, melainkan boleh menjadi suluh pelita dalam hidup dan kehidupan kami. Kami boleh tetap setia, kami boleh tetap taat kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur, di dalam nama-Mu kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Salam, selamat berjumpa lagi dalam renungan harian kita, Embun pada hari ini. Hari ini saya akan memberikan 2 penegasan firman dari teks Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 12. Saya nanti baca ayat yang keempat saja dan Ibu Bapak bisa membacanya secara lengkap. Nah, 2 kebenaran yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama tentang Aristarkus dan yang kedua tentang sikap kita dalam beribadah. Nah, hari ini teks yang diberikan kepada kita adalah Kisah Para Rasul 20 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya mau membaca ayat yang keempat bagi kita. Bapak Ibu nanti bisa membaca secara lengkap di rumah masing-masing bergiliran dengan anggota keluarganya. Saya baca ayat yang keempat demikian. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikikus dan Tropimus. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali yang kita tidak lakukan ketika kita membaca Alkitab adalah kalau kita menemukan nama-nama seperti yang disebutkan di sini, seringkali kita tidak profiling dengan mereka, tidak mencari tahu siapa sih orang-orang ini, mengapa ada namanya dipanggil, disebut, atau ditulis di dalam firman ini. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat sekarang seorang tokoh yang juga disebutkan di sini. Namanya Aristarkus. Nah, dia ini adalah sahabat Paulus yang rela menderita bersama dengan Paulus. Kalau menurut nas ini tadi dia berasal dari kota yang bernama Tesalonika. Nah, di sini kita bisa belajar dari orang yang bernama Aristarkus ini. Seringkali orang-orang ini mendefinisikan sesuatu yang dalam bagi perjalanan kehidupan iman kita. Nah, secara harafiah nama Aristarkus berarti pemimpin terbaik. Tetapi ada paradoks yang terjadi dalam dirinya. Ia tidak memimpin dari depan dengan mencari panggung sama seperti Paulus yang menginjili dengan langsung. Tetapi ia memimpin dengan terus berada di sisi Paulus. Bahkan pada saat situasi tidak menguntungkan sama sekali. Situasi yang sulit, situasi yang mengancam nyawa dan memberikan bahaya kepada dirinya. Kalau kita lihat jejak langkah
dari Aristarkus ini ditulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 29. Dia ada di Efesus ketika kerusuhan terjadi dan dirinya bersama seorang yang bernama Gaius diseret dari tempat itu. Dan kemudian ada juga ceritanya di penjara di Roma. Di sini fellowship in suffering di Kolose 4 ayat 10. Ini adalah dua momen krisis yang memperlihatkan, menunjukkan kualitas karakter Aristarkus di samping Paulus dalam memberitakan Injil. Dia menjadi korban keadaan demi berdiri di samping kebenaran yang diberitakan oleh Paulus. Ketika itu dikatakan seluruh kota menjadi kacau dan mereka bersama-sama menyerbu ke gedung kesenian serta menyeret Aristarkus dan Gaius, teman seperjalanan Paulus. Nah, kita dapat belajar dari sini bahwa sebenarnya Aristarkus ini bukanlah pengikut saat situasinya aman. Dia tidak ikuti hamba Tuhan itu Paulus ketika ia sedang nyaman, sedang dijamu oleh jemaat, sedang melakukan perjalanan yang bagus, tetapi ia juga menghadapi amukan massa karena hubungannya dengan Paulus. Ia menjadi jaminan nyawa demi sahabatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa respon tersebut membedakan seorang followers dengan seorang sahabat. Dia tetap mendampingi dan melanjutkan perjalanan untuk mendampingi Paulus. Dia tidak menjauhi Paulus setelah kejadian yang mengancam nyawa tersebut. Tetapi Kisah Para Rasul 20 ayat 4 mencatat Aristarkus tetap ada dalam rombongan perjalanan Paulus. Ancaman maut tidak membatalkan komitmennya. Nah, yang dia lakukan adalah yang kedua. Dia rela menukar kebebasan demi menemani Paulus dalam penderitaannya. Ditulis dalam Kolose 4 ayat 10 berkata demikian, salam kepadamu dari Aristarkus, temanku sepenjara. Ia tidak hanya hadir saat Paulus sukses menginjil, dalam surat-surat penjaranya Paulus menyematkan gelar Philo prisoner kepadanya. Nah, itu yang Paulus sampaikan tentang Aristarkus. Nah, kita butuh dukungan di saat mengalami krisis. Setidaknya kita memerlukan 3 kedalaman dukungan itu saat hamba Tuhan, saat rekan sekerja kita, bahkan kita sendiri mengalami krisis. Yang pertama, kita bisa memberikan dukungan jarak jauh. Mendoakan, memberikan doa ketika kita mendengar sahabat kita, saudara kita, dulu orang-orang yang pernah kita injili atau kita satu jemaat dengan dia, ketika kita dengar dia dalam masalah, mungkin sakit sebagainya, kita bisa mendoakan dia. Yang kedua, kita juga bisa memberikan dukungan emosional. Kita kunjungi dia apabila dia ada di rumah sakit, apabila dia mungkin sedang ada masalah di rumahnya, kita bisa datang. Kemudian apabila dia seperti Paulus misalnya, masuk penjara karena Injil, karena sesuatu yang mungkin harus dia pertanggungjawabkan, seorang sahabat jangan pergi dalam situasi seperti itu, tetapi harus terus berada di sampingnya, setidaknya dengan doa. Dan kemudian kita harus juga hadir secara pribadi melalui bantuan-bantuan yang dapat diberikan. Aristarkus tadi memberikan contoh dukungan yang praktis ketika dia harus menukar kebebasannya sendiri dengan
penjara demi melayani Paulus yang pada saat itu dipenjara karena Injil. Nah, pelayanan itu bukan tentang mencari posisi panggung atau popularitas, melainkan tentang kehadiran kita. Aristarkus adalah tipe orang yang tetap ada ketika orang lain memilih untuk pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dua paradigma pelayanan sebenarnya. Yang pertama itu paradigma pelayanan panggung. Dia dilihat dan diakui banyak orang, sering mencari posisi atau tempat yang aman, yang nyaman, dan kemudian seringkali mencari kebanggaan dari apa yang dia lakukan. Sedangkan yang kedua, ini yang Tuhan sukai, adalah pelayanan kehadiran. Mendampingi orang yang terluka dan tetap tinggal di samping orang-orang yang mendapat masalah, mendapat beban, duka misalnya. Dan juga ini adalah bentuk pelayanan yang berharga. Mungkin pelayanan seperti itu tidak terlalu terlihat. Kalau kita kunjungi orang sakit, kita bantu orang miskin, kita mensupport pelayanan hamba Tuhan lewat belakang dukungan materi kepadanya, dan seterusnya. Dunia tidak melihat itu, tetapi Tuhan melihatnya. Dunia hanya melihat siapa yang berdiri, siapa yang siapa yang menunjukkan kualitasnya, dan kemudian tetapi di mata Tuhan kesetiaan untuk menemani saudara kita yang berada di sisi tersulit sekalipun akan menjadi pelayanan yang sangat berarti di mata Tuhan. Inilah yang dilakukan Aristarkus dari Tesalonika, yang tetap berdiri di samping Paulus ketika Paulus sedang dalam masalah. Kita juga dapat belajar dari sini menjadi sahabat bagi rekan pelayanan kita. Yang kedua, dari teks tadi ada juga yang perlu saya sampaikan, yaitu jangan pernah ngantuk saat beribadah. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya dia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Itu dicatat dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-9 tadi. Jangan ngantuk-ngantuk. Berikan anggukan kepada pendeta yang sedang berkhotbah tanpa diminta alias ngantuk. Jangan, karena kita tidak akan mendengarkan firman kalau suka ngantuk dalam beribadah. Jadi segarkan dirinya, segarkan mentalnya supaya kita bisa menyerap setiap kata-kata firman yang ada. Oleh karena itu, hari ini saya mau berikan semangat kepada teman-teman, kepada rekan-rekan, kepada semua orang yang beraktivitas hari ini. Untung hari ini Seninnya masih dalam masa libur. Seringkali saya dengar ada yang mengatakan ini Senin horor dan sebagainya. Semua hari itu sebenarnya baik. Yang penting kita hadapi dengan bersemangat dan bersukacita. Untuk menjadi semangat dan bersukacita, kita harus mendengarkan YouTube Embun ini setiap pagi. Karena di sini diberitakan firman, diajak menyanyikan puji-pujian. Sehingga puji-pujian dan firman akan menjadi kekuatan baru bagi hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur atas napas kehidupan yang boleh kami alami pada hari ini ya Tuhan. Bersama dengan sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, mereka yang mendengarkan YouTube ini,
biarlah kiranya Tuhan senantiasa menolong mereka. Terima kasih Bapa, Engkau berkati warga jemaatmu dimanapun mereka berada. Hamba berdoa agar kiranya mereka diberkati oleh Tuhan. Usahanya berhasil. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang pintar, rajin, takut akan Tuhan. Dan rumahnya menjadi rumah doa. Diberkatilah mereka di ladang. Diberkatilah mereka di kota. Dan diberkatilah mereka dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan doa yang Tuhan ajarkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.